Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Jagat Bahri dari program studi 1 Informatika. Di sini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar pemrograman web di dalam web development ya. Pada materi ini nih kita akan membahas apa itu pemrograman web, sejarahnya, serta teknologi yang digunakan di dalam pemrograman web ini, baik itu dari front end ataupun dari back end. Ayo saja langsung kita mulai. Apa sih pemrograman web itu? Pemrograman web ini adalah proses pembuatan dan pengembangan website atau aplikasi yang berbasis web. Website ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu front end yang dilihat oleh pengguna dan back end yang bekerja untuk memproses data. Website ini bisa bersifat statik, yaitu kontennya tidak berubah, ataupun dinamis, yang kontennya itu bisa berubah sesuai dengan interaksi pengguna. Di sini ada sejarah singkat web ini. Pada tahun 1991, Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web dan HTML pertama, yang ada di gambarnya ada di sebelahnya. Pada tahun 1995 terciptanya JavaScript yang berguna untuk menambah interaktivitas. Selanjutnya pada tahun 1996 ini terciptanya CSS yang berguna untuk mengatur tampilan halaman web. Dan dari 2008 sampai sekarang terciptanya berbagai framework seperti React, Angular, dan Vue.js yang dikembangkan untuk mempermudah pembuatan website. Selanjutnya ini ada front-end development. Front-end ini apa sih? Front-end ini itu adalah bagian dari website yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Teknologi yang utama yang digunakan itu ada HTML yang berfungsi untuk membuat struktur dasar halaman web, dan CSS yang berfungsi untuk mengatur desain dan tampilan halaman web, dan JavaScript yang berfungsi untuk menambah interaktivitas halaman web. Terus juga ada framework dan library populernya, ada Bootstrap, Tailwind yang digunakan untuk CSS, ada React.js, Vue.js, dan Angular yang digunakan untuk JavaScript. Selanjutnya kita akan bahas HTML. Apa sih HTML itu? HTML itu adalah singkatan ya dari Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa markup untuk menyusun struktur dasar halaman web. HTML ini menggunakan tag untuk mengatur elemen-elemen di dalam halaman. Di sini bisa dilihat ada struktur dasarnya, yang ada struktur codingannya ini di paling bawah. Ada HTML, doctype, terus HTML, head, body, dan penutupnya, close tag-nya. Di dalam head itu ada title, terus di dalam body ada H1, P, dan ini di atas ini ada hasilnya ya, di saat dijalankan di halaman web. Selanjutnya ini ada CSS. CSS itu adalah singkatan juga dari Cascading Style Sheets. CSS ini digunakan untuk mendesain tampilan halaman web agar lebih menarik. Dengan CSS ini kita bisa mengatur warna, ukuran, posisi, dan layout elemen. Di sini ada struktur dasarnya juga, ada untuk membuat CSS ya. Di sini saya menggunakan body dan H1 dengan kode HTML yang tadi, dan hasilnya akan menjadi seperti ini di atas ini. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman ya, untuk membuat website agar lebih interaktif dan dinamis. JavaScript ini bisa juga digunakan untuk validasi form, yaitu mengecek apakah input sudah benar atau belum sebelum dikirim. Terus bisa juga digunakan untuk animasi yang untuk mempercantik website gitu. Terus untuk menangani event klik seperti ya hover dan lain-lainnya. Di sini hasilnya jadi seperti ini nih, coba. Kalau kita klik akan berubah, teksnya berubah. Ini juga ada code-nya di bawah ini digabungkan dengan HTML. Selanjutnya itu ada back-end development. Apa sih back-end development itu? Back-end development ini adalah bagian dari website yang bekerja di belakang layar dan menangani logika bisnis serta database. Pengguna tidak bisa melihat langsung back-end, tetapi sangat berperan penting dalam memproses data. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu, fungsi utamanya itu yang pertama, mengelola permintaan dari pengguna.
terus memproses data dan logika bisnis aplikasi, berinteraksi dengan database untuk menyimpan atau mengambil data, dan mengatur autentikasi dan keamanan website. Bahasa pemrograman dan framework yang populernya itu ada PHP, yang biasanya itu menggunakan framework Laravel, Python yang bisa menggunakan framework Django dan Flash, dan terakhir JavaScript yang biasanya menggunakan framework Node.js. Selanjutnya kita membahas tentang PHP. PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang berjalan di server dan sering digunakan untuk website dinamis. Apa sih kelebihan PHP ini? PHP ini kelebihannya itu mudah dipelajari dan digunakan. Terus juga banyak digunakan dalam sistem manajemen konten seperti WordPress. Terus juga yang terakhir kompatibel dengan berbagai database seperti MySQL dan PostgreSQL. Terus di sebelah ini ada contoh code-nya jika dijalankan pada halaman web akan seperti ini. Terus selanjutnya itu ada Python. Python ini dia menggunakan framework Django dan Flash ya. Python ini juga populer untuk backend, terutama dengan framework Django dan Flash. Apa sih kelebihan menggunakan Python pada backend ini? Mudah dibaca dan ditulis. Terus juga Django dan Flash memiliki fitur yang lengkap untuk pengembangan web. Selanjutnya nih yang terakhir ada JavaScript dengan menggunakan framework Node.js. Node.js ini memungkinkan penggunaan JavaScript untuk backend, sehingga developer bisa menggunakan satu bahasa untuk frontend dan juga backend. Jadi bisa menggunakan JavaScript aja untuk frontend dan juga backend, tidak usah memikirkan untuk menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Apa sih kelebihan Node.js ini? Node.js ini kelebihannya yang pertama itu ada non-blocking, yaitu lebih cepat dan ringan.